Oke, Pak Dokter, gimana Pak Dokter melanjutkan pembicaraan beliau? Saya kira dua hal ya. Jadi yang pertama, Golkar ini kan ada sistem kepemimpinan dan kaderisasi yang memang sangat terukur gitu ya. Orang tidak langsung jadi kader sebelum mengalami proses menghadapi kematangan kaderisasi atau kematangan kompetensi tertentu, baik di dalam infrastruktur politiknya maupun di dalam suprastruktur politik, artinya mereka yang berada di parlemen atau yang berada di pemerintahan, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri dan sebagainya. Yang kedua, sosok Pak Airlangga ini memang menjadi satu cermin dari kepemimpinan Golkar yang berubah itu, karena beliau adalah tokoh yang relatif muda. Yang kedua adalah memimpin partai di dalam koalisi besar ya, dengan PDIP dan sebagainya. Ini tidak mudah, kekuatan besar yang bertarung berada di dalam pemerintahan, dan Golkar sebetulnya mencerminkan visi yang diharapkan, setidak-tidaknya begitu. Yang lainnya adalah bahwa Pak Airlangga ini menjadi bagian dari kabinet yang strategik. Beliau Menko. Bayangkan saja dari Golkar itu ada dua Menko kan, ada Menko Manifest Pak Luhut, representasi Golkar, dan Menko Perekonomian. Artinya Golkar ini tetap menjadi bagian strategik dari pemerintahan, meskipun ada ruling party yang utamanya itu adalah PDIP gitu. Yang ketiga adalah ada Gerindra di situ. Tapi di dalam posisi dinamika ini, Pak Airlangga ini relatif teruji di dalam menghadapi tekanan ini. Mungkin salah satunya Bang Aryadi sering cerita sama saya, beliau sering memberikan masukan langsung atau tidak langsung. Ya mungkin ada ratusan tokoh yang lain memberikan masukan kepada beliau. Nah, keterbukaan dalam menerima pendapat dari luar ini adalah merupakan ciri partai modern dan partai kader seperti PDIP, seperti Golkar. Beda dengan misalnya ada sejumlah partai lain yang mengandalkan ideologi, mengandalkan figur kepemimpinan yang kuat. Ya bisa dikatakanlah misalnya seperti PDIP, Gerindra, PKS, itu di antara partai yang mengandalkan kepemimpinan kuat dan juga aspek ideologisnya. Nah, tapi Golkar ini tidak. Dia secara konsisten ingin mendorong paradigma politik itu kepada proses yang terlembaga ke dalam sistem kepartaian dari pusat sampai ke tingkat desa. Yang kedua, dia secara konsisten ingin menerjemahkan atau melaksanakan visi partainya itu ke dalam pemerintah. Yang berbeda dari partai yang lain adalah Golkar ini lahir untuk diintegrasikan ke dalam peran dan wujud perannya itu di dalam peran pemerintahan. Dan ini tidak salah, karena ketika Soekarno menggagas konsep golongan karya, itu kan ide Golkar itu awalnya dari Soekarno. Golongan karya yang Soekarno itu agak alergi dengan partai politik, agak anti dengan politik yang tumbang ya, karena faktor sekian, ada kabinet yang hanya 3 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun dan sebagainya, sehingga ini dianggap liberal politik ini berbahaya bagi integritas nasional, sehingga Soekarno memikirkan perlu ada golongan-golongan gitu. Nah sehingga di masa Orde Baru diwujudkanlah golongan itu ke dalam golongan karya sebagai sebuah partai politik, dan terutama pada masa reformasi dia adalah menjadi partai politik gitu. Nah, seperti apa partai politiknya? Ya, kalau kita baca bukunya Akbar Tanjung, berbagai karya yang ditulis oleh teman-teman saya di UI ya tentang Partai Golkar, terlihat sekali bahwa partai ini menyimpan satu agenda kepemimpinan nasional yang bisa mengagregasi aspirasi dari masyarakat ya. Kemudian dari aspirasi itu bisa dikembangkan melalui konfigurasi kader-kadernya yang berperan di dalam pemerintah.
Jadi kalau ingin melihat, kalau masyarakat ingin melihat bagaimana Golkar itu berperan, lihat sejauh mana dia mendekatkan diri atau mengadaptasikan dirinya ke dalam perubahan-perubahan politik yang berlangsung. Gitu. Ya memang saya lihat seperti Partai Demokrat, ya visi dari AHY itu sebagai ketua umum kurang lebih ya mungkin meniru Golkar. Dia mengatakan kita harus mendukung yang paling potensial untuk menang. Nah sekarang saya membaca pemikiran Pak Erlangga ya, dan dari diskusi dengan Bang Aryadi lebih banyak bahwa Pak Erlangga ini ingin menekankan kepada figur-figur yang paling potensial untuk menang gitu ya. Boleh sebut itu ada Prabowo, ada Ganjar Pranowo. Itu artinya bahwa apa yang sudah dicapai oleh pemerintah sekarang, di mana Golkar adalah bagian di dalamnya, ingin diteruskan pada figur yang dianggap merupakan bagian dari koalisi pemerintahan yang sekarang. Sehingga menurut saya nantinya kekuatan politik yang bertarung itu, Golkar akan didorong sebagai bagian dari koalisi incumbent, pemerintah yang existing sekarang, dengan koalisi perubahan yang mungkin akan merangkul sejumlah partai, 2 atau 3 partai yang akan menjadi bagian di dalam misalnya apa yang diusung oleh Nasdem itu, yaitu Baswedan. Nah akan seperti apa? Saya kira sangat ditentukan oleh pertanyaan besar kita pada saat ini adalah bahwa sejauh mana partai-partai politik ini mampu menerjemahkan perubahan yang dikatakan oleh Bang Aryadi tadi, tingkat nasional, tingkat regional, tingkat global, yang menghendaki agar partai ini ya tidak hadirnya itu dimusuhi gitu, tapi kehadiran partai itu betul-betul menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan orang yang terintegrasi dalam partai itu, dan dari situ partai-partai ini bisa mewujudkan perannya dalam bentuk kekuasaan. Jadi Bang Aryadi itu saya lihat sehari-hari bicara soal partai, kekuasaan, hubungan antar kekuatan-kekuatan, yang menurut saya hasil diskusi beliau ya mungkin dengan Lanyala, mungkin dengan tokoh-tokoh nasional yang lain, ini kemudian secara bertahap akan memberikan andil bagi transformasi partai yang boleh sebut sebagai siklus satu generasi tadi. 25 tahun kan berarti satu generasi. Berarti sekarang ini adalah tempat di mana partai ini akan menatap satu generasi berikutnya. Satu generasi berikutnya itu yaitu mungkin kurang lebih 100 tahun ke depan. 100 tahun Indonesia. Jadi sampai kepada 2045 yang disebut sebagai Indonesia unggul itu. Meskipun isi Indonesia unggul itu ya saya tahu Bang Aryadi sering kritik seperti apa bentuknya kan. Tapi setidak-tidaknya bangsa ini tetap guyup di dalam melihat masa depan dengan terus khawatir melihat bagaimana sektor-sektor yang paling menentukan bagi perubahan bangsa ini kan misalnya energi, pertambangan, mungkin pertanian, mungkin sektor pendidikan, sektor bonus demografi sekarang ada hampir 100 juta, dan yang paling menjadi perhatian misalnya Bang Aryadi itu adalah soal masyarakat sipil, sejauh mana masyarakat sipil kita ini mampu setara dengan negara. Nah, supaya dia setara, memang mau tidak mau civil society ini dia harus menjadi bagian dari partai politik gitu. Karena dia hanya sebagai asosiasi, sebagai kekuatan lobby-lobby aja, ini tidak terlembaga dengan baik. Nah, dari situlah kemudian mengapa Bang Aryadi ini meskipun sudah sepuh ya, tapi semangatnya selalu sangat muda gitu. Nah, ya mungkin ya orang yang teman seperjuangannya udah banyak yang mendahului ya, misalnya Gus Dur dan lain-lain. Tapi saya juga menjadi figurkan beliau karena di usia yang tidak muda lagi, tapi tetap jiwanya muda, energik, dan selalu
bisa diskusi itu berjam-jam, bisa sampai malam. Pak Erlangga ingin menjawab estafet reformasi. Oke Bang ya. Dan menjaga keseimbangan itu juga kan, kalau salah beliau pernah mengatakan bahwa tokoh-tokoh Golkar ini kan banyak yang mendirikan partai yang lain, misalnya Hanura, Pak Wiranto tadinya dari Golkar, kemudian Gerindra, kemudian Nasdem, dan mungkin banyak partai yang lain lagi. Nah, di dalam posisi seperti itu, otomatis kan setiap pemimpin Golkar, termasuk Pak Erlangga ini, dia menjadi, kalau istilah agamanya itu kalimatun sawa, menjadi alat penyatu ini kan, bahwa kemudian kekuatan partai yang berkembang ini alumni Golkar. Nah, sehingga di dalam posisi itu dia ingin menjadi primus inter pares ya, menjadi sesuatu yang sistemnya lebih unggul, lebih modern, lebih adaptatif dengan perubahan ini, sehingga terlihat sekali, misalnya sekarang Erlangga itu bisa beradaptasi di dalam turbulensi politik yang di dalam tahun politik dalam waktu yang dekat ini akan ada pemilu. Dia bisa dengan cerdas melakukan adaptasi ya, dengan cepat tanpa harus menghilangkan nilai strategik atau nilai paradigm dari Golkar. Artinya tidak terlihat sangat pragmatis, tapi tetap menonjolkan sifat kenegarawan yang dibangun oleh Golkar dari masa ke masa. Nah, dari situlah kemudian setiap ada figur ya, ada penyatuan tokoh-tokoh senior ini tetap selalu menjadi satu kekuatan yang menentukan. Contohnya adalah misalnya Dewan Pakar dari Golkar itu lebih banyak memberikan masukan, berbeda dengan partai-partai lain itu langsung ketua umumnya yang bersuara. Ini di Golkar itu Dewan Pembina jarang berperan, ya mungkin berperan, tapi Dewan Pakar lebih banyak bersuara karena memang think tanknya di situ. Itu menunjukkan bahwa sebuah partai itu difungsikan betul ya. Dia memfungsikan satu energi pemikiran dan energi perubahannya. Nah, ini yang berbeda dari lain. Saya lihat kan bahkan ada kan kalau salah Pak Agung Laksono itu sebagai ketua Dewan Pakar dan Pak Ganjar dari UNAS itu sebagai sekjennya dari Dewan Pakar itu. Nah, rekomendasinya itu bisa menjadi guidance bagi arah perubahan yang akan dilakukan. Nah, disitulah mungkin Pak Erlangga bisa memainkan peran yang lebih lincah di dalam proses ini gitu. Dan menurut saya politik Indonesia ini harus kita nilai sebagai satu politik yang tidak membedakan itu. Misalnya ada oposisi, ada kelompok yang akan menjadi pemerintah. Tapi kadangkala ya kita lihat itu kan, ada partai politik yang lain ada hajatan, partai yang satu bisa ikut. Nah, di dalam proses konsolidasi antara kekuatan-kekuatan partai itu tetap menyatu kepada satu titik, yaitu bagaimana bangsa ini dibangun, didorong, dan kita melihat ya mungkin sejauh mana Pak Erlangga ini mampu memimpin Golkar dengan kekuatan yang besar ya, yang sangat sinergis ya, dari bawah sampai ke pusat, bahkan memiliki dukungan internasional ya dari masa ke masa. Nah, dalam konteks itulah saya kira Partai Golkar ini bisa terus menjadi bagian dari kekuasaan. Itu yang menjadi pembeda dari partai-partai yang lain gitu. Dan mungkin untuk konteks Indonesia model ini termasuk salah satu model yang tepat, karena demokrasi kita tidak mengenal oposisi ya, tapi mungkin lebih kepada para elit yang berunding atau memikirkan soal bangsa melalui saluran partai masing-masing. Nah, ini yang mungkin sedang dikembangkan saat ini, gitu, bahwa model demokrasi liberal yang kita adopsi, yang mungkin Bang Aryadi juga dulu mikirkan bahwa semua partai harus sesuai dengan standar dari sistem negara maju ya. Ada kebebasan, ada
berbagai fungsi yang harus diemban oleh partai politik. Tetapi menurut saya bahwa konteks Indonesia di mana legasi dari partai-partai yang senior ya, misalnya 2 partai senior itu kan PDIP sama Golkar, masing-masing memberikan arah bagi kesinambungan perubahan kepemimpinan nasional ke depan gitu. Dan ini yang akan diuji, dan itu secara konsisten terlihat dari survei-survei bahwa partai-partai senior ini masih sangat diperhitungkan ya, Si dominan ya. baik PDIP maupun Golkar. Ya coba kita lihat seperti Bu Mega itu secara penafsiran umum konservatif di dalam kepemimpinan, tapi kan partainya menang pemilu dan ada di kekuasaan. Sama halnya dengan Golkar ini, sisi konservatifnya adalah selalu ingin berada di kekuasaan, tapi di dalam konteks itu sifat teknokratis dari Golkar tetap dijaga. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu pola demokrasi yang akan dikembangkan ke depan gitu. Jadi karena memang di Asia ini tidak pernah sukses model liberal demokrasi ya. Kalau kita lihat seperti di Jepang, di Korea, di Singapura, di Malaysia, rata-rata demokrasinya konsesional demokrasi, artinya demokrasi yang diambil sebagiannya saja prinsip-prinsip demokrasi itu. Nah mungkin Indonesia karena memiliki sejarah panjang ya 2000 tahun lebih proses berbangsa ini, tentu saja nggak mungkin partai itu meniru Barat. Kita harus meniru dari tradisi suku-suku bangsa dan peradaban kita di dalam 2000 tahun terakhir, dan mungkin identitas politik bangsa ke depan itu ya akan dilihat sebagai bagian dari sinergi antara kekuatan lama dengan kekuatan yang baru. Seperti misalnya teman beliau Pak Lanyala itu kan punya ide untuk kembali ke UUD 45 yang asli. Nah ide itu bagus meskipun tidak semua harus bisa diambil bagian-bagian positifnya, karena ada bagian-bagian di dalam kepemimpinan global, misalnya energi. Energi itu mensyaratkan adanya global governance, global corporate governance. Nah, artinya ketika kita mengelola tambang, sistem di Amerika, sistem di Jepang, sistem di Hong Kong, sistem di Indonesia kan harus sama dalam konteks governance tadi. Tetapi dalam konteks lokal memang perlu ada penguatan dari sisi sumber daya alamnya, bagaimana ada kedaulatan ekonominya. Ada kedaulatan ekonomi ini yang bisa menopang pembangunan nasional, pembangunan perekonomian. Dan bagaimana caranya? Ya mungkin bagaimana meminimalisirkan potensi-potensi penyimpangan di dalam pengelolaan energi, tambang, dan sumber daya mineral air dan sebagainya yang mungkin kalau dikelola dengan baik ya istilah Pak Mahfud MD itu kita akan kaya raya. Dan itulah mungkin kita tunggu bagaimana Golkar ini menyongsong masa depan dengan memikirkan juga aspek-aspek strategik dari sumber daya alam kita agar dikelola dengan lebih baik untuk kemakmuran ya. Baik Pak. Sudah kita cukup ya. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Oke, Sama-sama. thank you.